Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Kina Naulia dan selamat siang. Semoga kabar kalian selalu sehat dan semangat di dalam menjalani aktivitas dan pastinya selalu produktif di tengah padatnya aktivitas. Senang sekali rasanya hari ini Kina Naulia bisa menjumpai Anda kembali tentu saja bersama Tribun Timur. Kita kembali dalam program TBF, Tribun Business Forum. Nah, spesial kali ini karena di program ini kita akan membahas salah seorang sosok yang juga merupakan idola untuk banyak orang. Bukan hanya itu, pada saat kedua ini juga semasa hidupnya tentu saja menginspirasi banyak orang sehingga lahirlah seorang putra yang juga menjadi kebanggaan Sulawesi Selatan, bahkan pernah juga menjadi wapres di Indonesia. Untuk itu langsung saja hari ini tentu saja Kinan tidak sendirian karena sudah hadir di studio Tribun Timur ada Bapak Muhammad Zuher yang juga hari ini beliau menjadi ketua panitia dalam rangkaian kegiatan ini. Nah, kegiatan apa itu? Tentu saja kita akan membahas hari ini mengenai mengenang 40 tahun wafatnya Haji Kala dan juga Haji Atira. Untuk itu saya mau menyapa Pak Zuher terlebih dahulu karena hari ini sudah berada di samping saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Zuher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Pak Zuher di hari Kamis yang manis dan ceria ini ya? Ya, jadi ini kita tinggal berapa hari menuju Ya. hari H. Tentu sangat sibuk ya. Tadi pagi ada press conference di kantor Ya. untuk acara ini juga ya. Dan barusan saya ke Masjid Raya sebagai venue acara untuk melihat persiapan-persiapan. Jadi ya sangat sibuk lah. Oke, sangat sibuk tapi kesehatan harus tetap terjaga juga pasti ya Alhamdulillah Pak. masih sehat. Masih sehat, alhamdulillah. Baik. Nah, Pak Zuher sendiri di sini kan memang dipercayakan sebagai ketua panitia. Yang kalau kita lihat memang acara hal ini dengan mengenang wafatnya Haji Kala dan juga Haji Atira, otomatis ini menjadi rangkaian acara yang cukup besar juga karena ada beberapa tempat yang dijadikan venue. Untuk konsep acara yang nantinya dibuat ini bisa diceritakan sedikit Pak Zuher seperti apa? Ya, jadi acara ini yang di luar atau di Jawa itu sering diistilahkan dengan haul ya, Iya, memperingati atau mengenang lah ya seorang tokoh ya, yang telah meninggal ya. baik. Di sini kita memang kadang-kadang pakai istilah mengenang, kadang-kadang istilah haul lah ya. Jadi ini tahun ini ada beberapa yang kita akan ya, peringati dan semua itu dekade, berbentuk dekade ya. Jadi kayak haulnya almarhum Haji Kala dan Haji Atira itu adalah haul ke-40 tahun ya. Iya, Mereka meninggal tahun 82. 82. Tapi di tahun yang sama, tahun ini itu ada dua lagi yang pas dekadenya, yaitu Pak JK sendiri sebagai salah satu anak um, almarhum yang tadi sudah sempat dijelaskan, sempat menjadi wapres ya, itu akan berumur 80 tahun ya. Dan juga usahanya yang didirikan oleh almarhum Haji Kala ya, Kala Group ini akan berusia 70 tahun ya. Sehingga bagaimana caranya kita mengemas ya beberapa hal yang perlu diperingati ini menjadi satu acara yang bisa relevan gitu ya dan terangkai ya. Iya, betul. Sehingga dipilihlah hari Minggu nanti tanggal 15 Mei sebagai pelaksanaan acara. Waktu pelaksanaan acara itu adalah bertepatan dengan hari ulang tahun Pak JK yang ke-80. Sedangkan haulnya sendiri wafatnya almarhum Haji Kala itu 1 bulan sebelumnya, yaitu 15 April ya. Tapi kita gabungkan karena pas Pak JK juga ulang tahun. Ya. Sedangkan tanggal pendirian usaha itu nanti di beberapa bulan ke depan ya. Tapi kita ini adalah pembuka rangkaian daripada peringatan 70 tahun usaha kami ya. Baik. Seperti itu. Jadi kenapa juga dimulai dengan haul ini ya karena tentu usaha ini didirikan oleh beliau ya, almarhum Haji Kala, sehingga itulah kita mau mulai dari pendirinya dulu ya, mengenang pendirinya dulu. Demikian.
Baik, Pak Zuhair. Nah, kalau kita melihat memang ada beberapa rangkaian acara yang juga diikut sertakan di kegiatan mengenang wafatnya Haji Atira dan Haji Kala ini. Untuk tema sendiri, apakah ada tema yang juga ikut dirangkaikan dalam kegiatan ini? Karena kalau tadi mendengar Pak Zuhair, ini ada beberapa rentetan kegiatan. Iya, iya betul. Seperti apa, Pak? Iya, jadi khusus untuk acara haul ini karena yang dikenang adalah pendiri dan juga istrinya, ya. Iya. Yang merupakan ya selalu di kalangan kita, di kalangan keluarga kita itu kita sebut adalah pasangan yang sehati, ya. Dan mereka dua-duanya saudagar, ya, bukan cuma Haji Kala, banyak belum tahu mungkin Haji Atira juga itu saudagar, ya. Makanya temanya kali ini adalah saudagar sehati, ya. Saudagar Ya, sehati. itu juga yang menjadi tadi sempat disebutkan adalah judul buku yang akan di launching pada hari Ahad, pada hari yang sama di hari Minggu ini. Baik. Ya. Nah, ini yang sangat menarik juga Tribuners, karena nanti ada rilis buku yang mungkin ini juga mewakili ya cerita dari kedua tokoh ini yang telah mendahului kita. Nah, untuk rangkaian acara yang tadi Pak Zuhair sampaikan, ini untuk venue ada di mana saja, Pak? Oke, khusus untuk haulnya itu dipusatkan di Masjid Raya Makassar. Baik. Ya, Masjid Raya Makassar ini juga suatu tempat yang sangat erat, ya. Hubungannya dengan almarhum, ya. Beliau itu dulu menjadi salah satu pengurus pertama di masjid tersebut, ya, di awal-awal keberadaan Masjid Raya ini, sehingga sangat tepat dipilih Masjid Raya ini sebagai tempat untuk mengenang beliau, ya. Itu kita tentu juga dengan kapasitas yang cukup luas sehingga diharapkan kehadiran masyarakat itu bisa ditampung lah, ya. Iya, betul. Tidak perlu berdesak-desakan, ya, karena areanya cukup luas lah, ya, di sana. Maka ya kita harus pertimbangkan juga bahwa ini masih era pandemi, ya, sehingga kita memilih tempat yang terbuka dan luas. Ya, Seperti berarti kebijakan prokesnya juga akan tetap sangat ketat dan terjalankan ya Pak Zuhair. Benar. Baik, untuk sebelum kita terlalu jauh juga membahas buku dan rangkaian kegiatannya, ini mungkin masih banyak yang bertanya-tanya juga nih Pak, untuk kegiatan haul ini nantinya ke depannya. Sebenarnya untuk latar belakang, kenapa sih kegiatan ini diadakan, padahal ini mungkin pertama kalinya ya, dalam mengenang Haji Atira dan juga Haji Kala. Seperti apa Pak? Betul. Jadi haul ini ya kalau di Jawa kan rutin, ya. Sedangkan kita ini baru pertama kali, ya. Itu juga merupakan suatu tradisi di kalangan NU, ya. Ini almarhum Haji Kala ini salah satu tokoh NU dulu di zamannya, ya, di Sulsel ini. Baik. Sehingga itu kenapa haul ini kemudian tradisi itu ingin juga dimulai di sini, ya. Kenapa baru sekarang? Ya, ini memang ya pertanyaan sulit dan agak sulit dijawab, ya. Ya, karena pertama kali. Ya, jadi boleh dibilang lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Kira-kira begitulah. Saking spesialnya kegiatan ini, ya. Ya, jadi karena itu juga kenapa tahun ini, karena itu tadi adanya dekade yang untuk beberapa momen yang lain itu pas dekadenya juga. Jadi ya kita mulai di haul yang ke-40 bukan ke-10, 30, tapi ya oke lah, yang penting ini suatu awal yang terlambat lah, tidak ada masalah. Ya. Yang penting kegiatan yang lainnya ikut serta juga ya Pak, dirangkaikan dan disatukan. Baik, untuk Pak Zuhair sendiri mungkin bisa menjelaskan sedikit juga apa sih yang mungkin masih terkenang atau Pak Zuhair ketahui dengan nilai-nilai yang ditanamkan oleh Haji Kala almarhum dan juga Haji Atira yang akhirnya turun-temurun, bahkan mungkin ini menjadi salah satu nilai juga yang hadir di Kala Group. Iya, jadi tentunya banyak sekali, ya. Walaupun saya pribadi itu masih sangat kecil, ya, waktu mereka meninggal. Baik. Walaupun saya adalah cucu tertua dari kedua orang ini, almarhum dan almarhumah. Saya cucu laki-laki tertua. Itu saya masih berumur 9 tahun pada saat mereka meninggal tahun 82. Baik. Ya, jadi secara pribadi tentu hal yang saya ingat hal-hal yang
bersifat kekeluargaan ya, bukan bersifat misalnya bisnis ya. Betul. Ini kan forum bisnis sebenarnya, jadi nanti saya juga tambahkan Boleh beberapa dikaitkan informasi juga, tentang iya. bisnisnya ya. Tapi yang selalu kita ingat itu adalah terutama almarhumah Haji Atira itu Haji Atira itu tentu sangat sayang sama semua cucunya ya. Baik. Kita itu selalu berkumpul setiap hari Jumat, salat Jumat berjamaah, makan siang bersama ya. Kemudian ya biasalah nenek kita ini membagikanlah rezekinya kepada kita juga sebagai anak-anak untuk ya menikmatilah uang belanja gitu kayak gitu ya. Uang jajan. Uang jajan ya. Jadi ya beliau orangnya sangat sederhana, bicaranya juga halus ya. Itu yang kami ingat sebagai cucu semasa kecil ya. Sedangkan almarhum itu memang almarhum Haji Kala ini ya tidak sedekat dibanding istrinya ya dengan kami ya. Walaupun tentu ya kita juga kalau datang ngobrol dengan almarhum ya. Tapi begitulah, memang biasanya nenek yang lebih dekat ya dibanding kakek ya. Kira-kira begitu. Baik, nah kalau kita flashback lagi nih Pak Zuhair, kayaknya bahas masa lalu memang cukup mengasihkan juga ya. Yang terpenting masa lalu ini tetap ada pelajaran yang bisa kita jadikan pelajaran di masa depan ini. Untuk Haji Atira maupun juga almarhum Haji Kala, yang kalau kita lihat memang sudah banyak bisnis yang didirikan sampai saat ini ke anak cucunya. Untuk Pak Zuhair sendiri bagaimana nih melihat perkembangan bisnisnya yang ada saat ini? Iya, jadi tadi waktu di press conference tadi pagi, Ibu Fatimah Kala sebagai anak bungsu ya yang pernah memimpin perusahaan Kala Group dan tentu ya menjalani hidup bersama orang tuanya, itu menyampaikan beberapa nilai-nilai bisnis ya, cara berbisnis ya, nilai-nilai yang dipakai dalam berbisnis oleh kedua orang tuanya ya, atau ya, kakek dan nenek kami itu ya. Pertama tentu selalu berlandaskan agama Islam ya. Dimana kalau kita berbisnis atau bermuamalah ada aturan-aturan dalam agama Islam, itu yang harus selalu diterapkan dalam bisnis kita. Jangan berbisnis yang barang-barang yang haram ya, dan kemudian tentu harus jujur dan sebagainya ya. Itu selalu ditekankan oleh almarhum dan almarhumah, yang kemudian anak-anaknya mulai dari Pak JK sampai adik-adiknya semua itu meneruskan nilai-nilai itu dalam pelaksanaan kegiatan usaha ya, dari dulu sampai sekarang. Bahkan sekarang itu sudah dibuat menjadi sistem lah ya, panduan usaha. Dulu kan mungkin lisan saja, sekarang semua buat jadi tertulis, selalu dipromosikan kepada semua karyawan, sehingga diharapkan ini juga menerus bukan sampai ke generasi owner saja, tapi juga karyawannya. Ya, itu yang kita biasa istilahkan jalan kala. Ya. Oke, Jalan Kala ya. Nah, berarti dengan hadirnya Jalan Kala ini juga menjadi salah satu nilai-nilai yang bisa dipelajari oleh seluruh insan Kala, keluarga Kala yang memang notabene menjalankan bisnis ataupun juga menjalani pekerjaannya di Kala Group seperti itu. Baik Pak Zuhair, ini sangat menarik juga hadirnya kegiatan mengenang wafatnya Haji Kala dan Haji Atira ini. Nah, mungkin Kinan mau bahas sedikit juga tentang persiapan kepanitiaan. Mumpung Pak Zuhair hari ini sebagai ketua panitia nih hadir langsung. Untuk Pak Zuhair sendiri, tadi kita sudah bahas tentang konsep, venue, dan waktu. Kira-kira tokoh-tokoh nasional yang nantinya akan ikut serta dalam kegiatan ini siapa saja yang diundang, Pak? Ya, jadi acara ini kita akan bikin singkat dan padat ya, tidak terlalu lama, dari jam 10 sampai jam lohor lah ya. Setelah itu makan siang berakhir. Dan kebetulan masih ada tokoh seperti Quraisy Shihab ya, yang mengenal pribadi almarhum, yang sangat dekat dengan Pak JK, yang masih bersedia untuk menjadi pembicara kunci lah ya, membawakan hikmah haul ya, itu puncaknya. Sebelum itu karena ada tadi buku yang akan di launching, itu ringkasannya akan dibawakan oleh Ustaz Dasat Latif ya. Dasat Latif kita sudah tahu punya kemampuan mengkomunikasikan suatu hal-hal yang mungkin serius atau panjang menjadi singkat dan ringan gitu ya.
Itulah makanya Pak JK sendiri meminta pada saat untuk menyampaikan cerita isi buku tersebut kepada halayak di acara tersebut, ya. Sedangkan ya Pak JK sendiri akan membuka, ya, tentu pengalaman-pengalaman beliau, ya, akan menceritakan pengalaman beliau selama hidup kedua orang tuanya, ya, apa saja yang diajarkan oleh kedua orang tuanya kepada beliau, baik urusan pribadi, kehidupan pribadi maupun kehidupan bisnis. Itulah yang akan menjadi topik pembicaraan atau ke materi dari Pak JK sendiri sebagai pembuka. Jadi itu yang tiga pembicara utama, ya. Tapi acara haul itu selalu berisikan pembacaan Al-Quran, hataman Quran, ya, dan doa-doa, ya, membaca Yasin dan sebagainya. Itu juga akan seperti itu di acara haul ini, ya, dibuka dengan pembacaan Quran, hataman, Yasin dan sebagainya. Oke, baik, Pak Zuher. Ini kita akan bahas juga tentang buku yang nantinya akan dirilis tentang buku Saudagar ini. Tapi kita tahan dulu, nanti kita akan meminta Pak Zuher juga untuk menceritakan sedikit ringkasan ataupun sinopsis dari isi buku Saudagar ini. Jadi Tribuners jangan kemana-mana karena kita akan kembali di segmen berikutnya bersama saya Kinan Aulia dan bersama Pak Zuher seusai jeda berikut. Ya, halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Kinan Aulia. Kita kembali di segmen kedua dalam program TBF dan tentu saja masih bersama Pak Zuher, narasumber kita yang sudah menemani kita di awal segmen pertama. Tadi di awal kita sudah membahas cukup banyak juga mengenai kegiatan mengenang Haji Atira dan Haji Kala ini serta persiapan-persiapan apa saja. Yang menariknya adalah dalam rangkaian acaranya nanti ada rilis buku mengenai Saudagar. Ini Kinan masih agak awam juga ya mau mendengar langsung dari Pak Zuher. Sebenarnya Pak Zuher apa sih latar belakang atau sinopsis singkat cerita dari isi buku ini dan ditulis oleh siapa nih Pak? Ya. Jadi buku ini sengaja dipersiapkan untuk haul ini ya. Kita tahu bahwa sudah ada beberapa buku sebelumnya yang menceritakan kehidupan baik Haji Kala maupun Haji Atira. Bahkan sudah ada filmnya kan. Kalau masih ingat berapa tahun lalu ada film dengan judul Atira. Ya. Tapi untuk kali ini buku yang akan diterbitkan ini itu dengan judul
saudagar sehati ini itu akan lebih banyak melihat bagaimana mereka suami istri ini Haji Kalla dan Haji Atira itu berkolaborasi dari awal bisnis ya di Bone ya dengan segala liku-likunya, mulai usaha kecil. Mereka ini pengantin yang berumur sangat muda, sudah harus mandiri ya, berdagang di pasar ya, kemudian ternyata kondisi keamanan menjadi apa namanya ada masalah sedikit ya waktu itu, sehingga mengharuskan Haji Kalla ini mengambil keputusan apakah bertahan di Bone ataukah pindah. Akhirnya diputuskan pindah ke Makassar. Nah, di situ ya tentu harus ada perubahan-perubahan kan. Dulunya betul. Sudah mungkin ya bisnisnya berjalan di Bone, tiba-tiba harus masuk ke pasar baru lah istilahnya, pasar yang baru di Makassar, tentu harus mulai dari nol lah ya. Dari nol lagi. Dan kemudian dia mengajaklah istrinya untuk bergabung karena Haji Kalla berangkat duluan ke Makassar. Akhirnya mereka sudah bersatu kembali di Makassar, memulai usaha sama-sama ya, Haji Kalla dengan usaha perdagangannya ya, macam-macam lah waktu itu usahanya. Tapi Haji Atira juga mulai bisnisnya. Itu kalau Ibu Atira ini terkenal dengan dua jenis produk yang dia perdagangkan, yaitu sarung sutra dengan berlian ya. Walaupun tentu tidak sebesar usahanya Haji Kalla, tapi ini dalam perkembangan usahanya itu beberapa kali ya hasil usaha dari Haji Atira itu mendukung ya kelancaran usaha daripada Haji Kalla ya. Di sinilah liku-liku seperti itulah yang akan banyak diceritakan di buku ini, bagaimana mereka sama-sama saudagar tapi ya dalam kehidupannya juga sehati ya, artinya dunia keluarga juga tetap bertahan, tetap terurus, anak-anak yang sampai 12 ya, mereka punya 12 anak ya, bisa terurus dengan baik, bisa dididik dengan baik ya, terutama pendidikan agama ya, juga pendidikan umum, sehingga semuanya alhamdulillah bisa mengenyam pendidikan tinggi ya, kebanyakan bahkan ada yang kuliah di luar negeri ya, karena itu betul-betul walaupun mereka berdua ini cuma tamatan SD ya, tapi mereka punya visi yang jauh ke depan ya, sehingga mereka mengharapkan tentu keturunannya itu lebih baik daripada mereka ya, makanya mereka selalu mendorong anak-anaknya untuk sekolah, kuliah dan sebagainya. Ya, itu tadi saya bilang, ada beberapa yang bahkan sejak SMP itu sudah merantau untuk sekolah di Jakarta. Baik. Ya, seperti Pak Halim, Pak Ahmad, ya, Pak Suheli, itu sudah sebagian waktu sekolahnya itu dijalani di kota lain, bukan di Makassar. Ya, begitu. Jadi itulah yang diharapkan menjadi modal sebenarnya untuk melanjutkan usaha ya, bukan cuma diturunkan usaha itu tanpa dibekali ya. Betul. Ini yang diceritakan juga dalam buku itu, bagaimana mereka mendidik anaknya untuk melanjutkan bisnis ya, dari yang mereka bangun. Oke. Walaupun mereka ini pernah di film Atira itu diceritakan sedikit bagaimana ada sedikit ya riak-riak dalam kehidupan keluarganya ya, tapi Haji Atira ini tetap setia sama suaminya, tetap mengurus suaminya ya. Itulah sebagai bukti juga bahwa mereka tetap sehati, yang kemudian di akhir hayat mereka berdua itu seakan-akan mereka betul-betul masih ada, tidak bisa terpisahkan, karena jarak antara kematian Haji Atira yang lebih duluan hanya tidak sampai 3 bulan kemudian almarhum Haji Kalla menyusul ya, meninggal juga. Dan yang kita ingat itu setelah Haji Atira meninggal ya, itu Haji Kalla sangat kehilangan motivasi hidup ya. Baik. Jadi sangat sedih lah dengan meninggalnya istri tercintanya, yang kemudian ya itu yang kemudian mungkin menjadi salah satu
ya kenapa dia tidak lama lah setelah itu juga ikut meninggal ya. Jadi mungkin ada yang kesedihan batin ya yang menyebabkan fisiknya ikut menjadi drop, kira-kira begitulah di zaman itu. Nah, itu yang gabungan antara perjalanan bisnis mereka berdua, bukan cuma sisinya Haji Kala saja, tapi mereka berdua kompak saling membantu dalam usaha dan juga kehidupan keluarganya. Itulah yang dibahas di buku Saudagar Sehati ini. Baik, ini Pak Zuhair, kalau kita lihat Saudagar Sehati ini memang betul-betul memberikan kita satu momen cerita pengalaman tentang cinta, bisnis, dan kehidupan rumah tangga. Benar. Yang bersatu berpadu, yang akhirnya bisa menjadi pegangan mungkin ya untuk para insan kala, bahwa memang almarhum itu di masa hidupnya juga memang memulai dari nol usahanya bersama suami tercinta. Tapi untuk buku ini Pak, apakah ini diperjualbelikan juga atau seperti apa ke depannya setelah dirilis? Ya, sejauh ini belum ada rencana untuk penerbitan komersil, tapi itu kan tergantung nanti bagaimana respon pembaca ya. Untuk tahap pertama kita masih mengadakan terbatas hanya kepada undangan yang hadir di acara haul nanti, ya baru 1000 eksemplar yang akan dibagikan. Ya, setelah itu nanti kita lihatlah seperti apa. Tadi sempat ditanyakan mengenai penulis, ya penulisnya itu ya dikoordinir oleh Pak Husain Abdullah dan bersama beberapa penulis senior yang ada di Makassar, termasuk dari Tribun Timur juga. Oke. Seru dan menarik sekali ya, luar biasa sekali memang buku Saudagar Sehati ini. Kinan ini udah sangat menanti Pak, jadi mungkin nanti bisa langsung saya baca juga ya Pak. Silakan, silakan. Baik Pak Zuhair. Nah, terlepas dari rilis buku, ini juga menjadi salah satu pertanyaan yang sangat penting nih Pak Zuhair untuk target peserta. Apalagi kan tadi Bapak sempat mengatakan juga bahwa prokes ini tetap dijalankan dengan baik. Nah, kira-kira pihak-pihak yang nantinya akan terlibat di dalam mungkin membantu berjalannya acara ini ada siapa saja Pak Zuhair sampai saat ini komunikasinya? Ya, tentunya karena ini kita bicara ribuan orang ya. Ya, betul. Tidak mungkin kami di Kala Group sendiri yang tangani. Kita butuh aparat ya dari pemerintahan ya, baik sipil maupun militer untuk membantu dalam hal pengendalian massa ya, baik dari sisi kesehatan maupun keamanannya ya. Jadi kami sudah melakukan komunikasi, koordinasi dengan beberapa pihak, mulai di tingkat pemerintahan kota, ya, provinsi, begitu juga dengan kepolisian dan TNI. Bagaimana kita bisa menjaga acara ini tidak hanya aman, tapi juga terjaga dari segi kesehatan. Ya, itu mereka semua sudah siap untuk membantu kami, ya. Dan selepas acara ini saya harus ikut memimpin rapat lagi dengan mereka, rapat gabungan untuk memastikan semua persiapan itu sudah lengkap ya, dan pada hari hanya nanti insya Allah semuanya bisa bekerja dengan baik untuk mensukseskan acara ini. Iya, dan pastinya berjalan lancar juga. Insyaallah, ya. Baik. Nah, untuk target ataupun peserta, apakah ini nanti memang dibatasi, Pak? Tadi kita sempat mendengar juga ada ribuan. Ini ribuannya berapa nih? Ya, jadi kita tentu mengacu kepada aturan-aturan yang berlaku bahwa walaupun sudah diperkenankan untuk beribadah di rumah ibadah seperti masjid raya yang akan kami jadikan venue, tapi tentu tidak boleh berlebihan ya, betul. Over capacity. Jadi kita itu membatasi di bawah daripada kapasitas total masjid raya. Masjid raya ini kalau tidak salah kapasitasnya lantai atas plus bawah itu sekitar 5.000-an ya. Jadi kami di bawah itu ya. Jadi undangan saja itu cuma 1.000. Tapi kita juga kan mengharapkan warga yang berminat untuk hadir itu dipersilahkan hadir tentunya ya. Tapi ya tentu kita akan melihat kapasitas ya. Jadi mohon maaf jika nantinya ya yang datang itu sudah melebihi kapasitas yang diperkenankan oleh pihak keamanan, pihak kesehatan, ya tentu akan ada pembatasan. Tapi selama belum tercapai kapasitas, insya Allah semua bisa kita akomodir. Seperti itu kira-kira rencana pengaturannya.
Oke, Ya. berarti kalau kita lihat progres persiapan kegiatan mengenang wafatnya Haji Kala dan Haji Atira ini sudah sampai di tahap dan berapa persen, Pak Zuhair? Ya, boleh dibilang semua kita sudah telah sambil jalan ya, Ya, ya. telah berjalan persiapannya, undangan telah disebar, ya, um, ratusan undangan telah tersebar, undangan untuk umum juga telah kita sampaikan melalui berbagai media, baik elektronik, Ya. cetak, ya, maupun ya tentu flyer-flyer elektronik ya. Kita sudah sebarkan di berbagai pelosok, berbagai titik di Kota Makassar ini. Begitu juga dengan ya persiapan internal, konsumsi, peralatan, ya tenda-tenda, ya telah kita persiapkan. Begitu juga dengan yang paling penting adalah pengaturan mobilisasi atau pergerakan Iya, betul. apa namanya undangan ya jamaah yang atau hadirin yang akan datang itu sudah kita persiapkan sehingga tentu kita harapkan tidak ada terjadi penumpukan yang berlebihan ya, semua tertib dan semua ya bisa mengikuti acara ini secara lancar, secara baik dan lancar. Oke, baik Pak Zuhair. Nah, tadi kita juga memang sudah membahas dan mengelupas ya tentang isi buku Saudagar Sehati dan juga persiapan dari Pak Zuhair dan tim di Kala Group, apalagi Pak Zuhair selaku ketua panitia dalam acara ini. Pak Zuhair, ini kan tadi kalau kita dengar memang sudah mencapai dikatakan sudah hampir selesai untuk progresnya. Untuk Pak Zuhair sendiri sebagai ketua panitia, gimana nih, merasa kewalahan nggak dengan rentetan kegiatan yang nantinya akan dijadikan satu di acara pertama mengenang Haji Kala dan juga Haji Atira? Gimana perasaannya Pak jadi ketua panitia? Ya, jadi kegiatan seperti ini walaupun tidak sebesar ini itu sudah menjadi rutinitas saya. Ya, baik. Saya juga mengelola Yayasan Haji Kala yang selalu mengadakan kegiatan-kegiatan untuk umum ya, pengaturan massa ya, membagi bantuan segala macam itu sudah menjadi tugas sehari-hari kita di yayasan. Sehingga persiapan-persiapan seperti ini itu sudah rutin lah, sudah menjadi rutinitas buat saya. Jadi walaupun persiapan sangat singkat sebenarnya kurang dari 1 bulan, ya, tapi alhamdulillah ya kita mampu kelola dengan baik, tim bekerja juga sesuai dengan kapabilitas masing-masing, kompetensi masing-masing, ya. Di backup juga ya tadi pihak-pihak eksternal yang sangat kooperatif ya mendukung acara ini. Sehingga boleh dibilang tidak ada kendala yang serius dalam persiapan ya, pihak Masjid Raya juga betul-betul mendukung ya bagaimana caranya, misalnya parkir yang ini kan hari Jumat biasanya ramai dan harus ada parkiran di dalam, tapi kita sudah meminta dari awal bahwa ini akan dipasang tenda nih, jadi tolong bagaimana diaturlah supaya hari Jumat besok ya itu akan harus ada perubahan mengenai parkiran di Masjid Raya. Mereka ya mengantisipasi hal itu sehingga ya diharapkan sih dalam 2 hari ke depan ya persiapan-persiapan akan terselesaikan ya, undangan sudah sampai semua ya, dan ya kita harapkan bisa berjalan sesuai dengan rencana lah. Iya. Kalau untuk antusiasme dari teman-teman di Kala Group Pak, ataupun juga seluruh insan Kala dalam menyambut kegiatan mengenang wafatnya Haji Kala dan juga Haji Atira ini, gimana sejauh ini Pak? Untuk mereka-mereka yang nantinya akan ada kegiatan seperti ini yang juga dirangkaikan dengan berbagai rentetan kegiatan. Ya, jadi tentunya kalau karyawan ya jangan diragukan lagi ya, mereka tentu sangat antusias baik menghadiri maupun terlibat dalam kepanitiaan ya. Bahkan kita itu kan punya ikatan alumni Kala Group, artinya mereka yang telah resign atau telah pensiun itu mereka punya paguyuban sendiri, mereka juga sangat antusias untuk menghadiri sehingga sampai mereka ya bertanya-tanya lah mengenai bagaimana mereka ikut bisa menghadiri, berpartisipasi dan sebagainya. Jadi itu semua kita akomodir insyaallah ya. Semua bisa hadir dari semua kalangan ya, baik pemerintahan, relasi bisnis, masyarakat umum, organisasi, keislaman dan sebagainya. Insyaallah kita sudah pikirkan semua dan kita undang semua dan mudah-mudahan insyaallah mereka punya kesempatan untuk hadir lah. Iya, semoga selalu diberikan kesehatan juga tentunya untuk Pak Zuhair. Ini
masih terus membara ya semangatnya sampai acara ini berlangsung selesai. Yang sebelum kita closing statement mungkin Pak Zuher, apa sih harapannya Pak Zuher pribadi secara pribadi ya dengan adanya acara mengenang wafatnya Haji Kala dan Haji Atira ini, apalagi memang kedua almarhum ini merupakan tokoh untuk Pak JK dan saudara-saudaranya, sehingga hari ini sudah hadir Kala Group dan bisnis-bisnis lainnya yang juga menjadi tempat banyak orang dalam mencari kehidupan seperti itu. Apa harapannya untuk Pak Zuher sendiri? Ya, tentunya harapannya acaranya berjalan lancar ya, dan yang hadir baik secara langsung atau offline di Masjid Raya maupun nanti juga online, karena kita juga akan siarkan di channel YouTube Kala Group ya, bagi yang tidak sempat. Itu kita harapkan mereka bisa mengikuti acara tersebut, mengambil hikmah ya daripada bagaimana sih sosok-sosok yang telah berjuang dia puluhan tahun lalu, yang mempunyai visi baik untuk keluarga maupun bisnis yang mengikuti aturan ya, itu bisa diketahui oleh masyarakat ya, lebih banyak yang mengetahuinya ya, dan bisa kemudian hal-hal yang baik dari mereka bisa mereka juga ikuti ya, karena tentu tidak ada manusia yang sempurna, tapi ada banyak kebaikan yang telah dilakukan oleh kedua almarhum dan almarhumah ini yang kita bisa petik dan kita bisa jadikan contoh ya untuk kehidupan kita, apalagi ya tentu sekarang ini tantangannya lebih kehidupan baik, khususnya kehidupan bisnis ini kan lebih berat ya dibanding dulu, tapi ada nilai-nilai yang dulu baik sekarang masih tetap baik dan bahkan lebih diperlukan lagi untuk saat-saat ini, seperti kejujuran ya, melayani pelanggan ya, itu kan sudah mereka praktekkan 50 tahun lalu, 60 tahun lalu ya. Nah, sehingga itu yang terus menjadi warisan buat kita ini. Itu yang kemudian masyarakat bisa juga ikut mendapatkan manfaat dari situ. Ya. Iya. Dengan hadirnya warisan-warisan tersebut hingga sampai hari ini Haji Kala dan juga Haji Atira akan selalu dikenang. Dengan hadirnya juga rilis buku Saudagar saat ini bisa menjadi salah satu cerita, apalagi filmnya tadi sudah pernah tayang juga ya Pak. Ini bisa menjadi inspirasi yang sangat luar biasa untuk kehidupan banyak orang, dan tentu saja hari ini Kinan hari ini sangat senang ya bertemu Pak Zuher dan mendengarkan cerita tentang persiapan mengenang Haji Kala dan juga Haji Atira beserta juga isi-isi sinopsis bukunya. Ini Kinan sudah tidak sabar membaca juga nih Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Zuher. Mungkin yang terakhir Pak Zuher, closing statement Anda Pak kepada seluruh masyarakat di Sulawesi Selatan, tentunya untuk seluruh insan Kala yang sampai saat ini tetap menjadikan Kala Group ini sebagai rumah kedua ya kalau kita bilang, dan juga harapan Pak Zuher dengan adanya dan hadirnya nanti acara mengenang wafat Haji Kala dan juga Haji Atira. Silakan Pak Zuher. Ya, jadi kami harapkan, kami sebagai panitia acara ini mengharapkan kehadiran Bapak Ibu, saudara sekalian ya, khususnya yang berada di Makassar, bisa menghadiri langsung di Masjid Raya Makassar pada hari Ahad tanggal 15 Mei ya, pukul 10 ya pagi. Sedangkan bagi mereka yang belum sempat datang atau berada di luar Makassar, silahkan mengikuti acaranya secara online di channel YouTube Kala Group. Semoga acara ini bisa bermanfaat buat kita semua. Demikian. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Zuher. Kita berikan aplaus yang meriah dulu untuk Ketua Panitia yang sangat luar biasa hari ini, yang di tengah-tengah kesibukannya masih bisa menyempatkan ya datang dan berbagi informasi kepada kita semua tentang persiapan mengenang wafatnya Haji Kala dan juga Haji Atira yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Semoga juga kedepannya kegiatan ini Pak bisa berjalan lancar dan pastinya rilis buku Saudagar Sehati ini bisa menjadi inspirasi untuk banyak orang. Terima kasih banyak Pak Zuher sudah meluangkan waktu hari ini, karena setelah ini kayaknya Bapak masih ada kegiatan lagi ya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat dan sukses terus untuk Kala Group dan kegiatan mengenang wafatnya Haji Kala dan juga Haji Atira.
Baik Tribuners, berakhirlah seluruh rangkaian kita dalam ngobrol virtual hari ini, tepatnya pada TBF, Tribun Business Forum. Ada banyak hal yang tadi kita diskusikan dan dengar langsung dari Pak Zuher, selaku Ketua Panitia dari kegiatan mengenang wafatnya Haji Atira dan Haji Kala. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat untuk Tribuners semuanya, dan sampai bertemu lagi dalam program-program Tribun Timur di episode-episode selanjutnya dengan narasumber dan tema yang pastinya selalu menarik. Bersama saya Kinan Aulia, mewakili kru yang bekerja, pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.